Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La yudbaqu lillahi bi makanin yudbaqu fihi li ghairillah. Tidak diperkenankan menyembelih binatang niatnya untuk Allah di tempat yang dipakai untuk ibadahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang. Cuman di dalam bab ini nanti yang pertama itu membahas mengenai masjid. Disebut masjid, ya, tapi kok tidak boleh dipakai sholat. Nah itu loh begitu. Dalam sejarah pernah dialami oleh Nabi dan para sahabatnya itu. Oleh Allah tidak boleh dipakai sholat. Habis setelah itu kemudian berikutnya membahas mengenai penyembelihan itu tadi. Maka di dalam kitab ini keterangannya wa fi hadzal bab dzukira adzabhu lillah. Bab yang sekarang ini yang ke-11 disebutkan menyembelihnya karena Allah. Walakinnahu fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Tapi ada tetapinya. Ya, binatang itu disembelih di tempat yang tempat itu sering dipakai upacaranya orang-orang jahiliyah. Nanti ada contohnya itu ya. Famay yurid ayyudakhiya lillahi fi makanin yudbahu fihi lil asnam kaman yuridu ayyudakhiya lillahi fi makanin yudbahu fihi lil asnam. Seperti, nah nanti mirip. Kalau orang kafir biasanya beribadah di situ, berdoa di situ, menyembelih binatang di situ, umat Islam tidak boleh. Kaman yuridu ayyudakhiya lillahi fi makanin yudbahu fihi lil asnam. Seperti orang-orang yang menyembelih binatang untuk berhalanya itu tadi. Fala yajuzu an tudbaha fihi. Tidak boleh menyembelih binatang di situ. Li'annahu muafiqatun lil musyrikin fi dhahiril hal. Itu bisa dianggap menyerupai orang kafir, orang musyrik. Kalau keterangannya begitu, maka panjenengan dan saya oleh kitab ini diajak membahas mengenai masjid. Masjid yang mana? Ada di surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Jangan mundutnya di 107 dulu. Jadi sebelum membahas binatang pesembelihan-sembelihan tadi, dianalogikan, diajak bahas yang ada kemiripan ya dari sisi hukumnya, yaitu mengenai masjid. Nah, ini masjid apa namanya, Pak? Oh ya, bukan masjid ini maksudnya. Minta tolong dibaca terjemahnya surat At-Taubah ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid. Bentar Pak, bentar. Okay. Orang munafik buat masjid. Kalau pakai bahasa sekarang, botolnya sama, semennya sama. Semen mana? Kokoh, tak tertandingi. Betonesernya sama, tukangnya sama. Kok ini boleh dipakai sholat, ini enggak? Sama-sama disebut masjid.
Kalau sekarang, bahasa sekarang. Tapi surat At-Taubah ayat yang ke-7, walladzina takhadhu masjidan, orang-orang yang mendirikan masjid munafik. Itsna asyara minal munafiqin, 12 orang munafik mendirikan masjid. Nah, jadi kan bisa bayangkan munafik kok nggak masjid. Nah, niatnya apa? Monggo. Untuk menimbulkan kemudaratan. Nah, satu, menimbulkan kemudaratan, diraron. Padahal masjid dibangun supaya untuk apa? Menimbulkan apa? Ketakwaan, kebaikan, kemaslahatan untuk ibadah. Tapi ini disebut oleh Allah menimbulkan madarat. Satu. Berikutnya untuk kekafiran, orang-orang mukmin. Wa kufran, untuk menarik kembali orang Islam, orang kafir yang masuk Islam supaya balik menjadi apa? Kafir. Jadi niatnya enggak murni. Sudah dua disebutkan, menimbulkan kemadharatan yang pertama, yang kedua menimbulkan supaya kembali kepada kekafiran orang-orang kafir yang masuk Islam. Yang berikutnya tafriqam bainal mu'minin, untuk memecah belah umat Islam. Tafriqam bainal mu'minin, memecah belah umat Islam. Lanjutlah. Serta menunggu mendapatkan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Wa irsyad liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Ya, serta masjid itu dipakai untuk semacam posko menunggu orang-orang yang akan memerangi Rasul. Ini di Madinah. Jadi Rasulullah itu Pak hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak langsung mendirikan Masjid Nabawi. Ya, hari Senin di Madinah itu adalah mendirikan masjid apa? Kuba. Lah ini loh yang disaingi orang munafik tadi. Sampai sekarang masjid Kubanya masih ada nggak? Ada. Yang sudah tindak haji atau umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah ya. Jadi ini 12 orang munafik mendirikan masjid Dirar tadi. Lanjut terjemahnya yang 108. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Itu loh, masjid disebut masjid nggak boleh dipakai sholat. La takum fihi abadan. Janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya, ya. Terus Pak, monggo. Oh terus yang tadi yang 107 tadi ada kelanjutannya ya. Nah, coba jenengan bisa dengarkan selanjutnya yang 107. Apa? Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Wa yakhlifuna in aradna illal husna. Orang munafik itu bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Orang munafik itu antara yang diucapkan dengan yang dilakukan sama apa beda? Beda. Antara yang dijanjikan dengan yang direalisasikan sama apa beda? Janji-janji Palsu. nah, tinggal janji. Ya, ini salah satu cirinya orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita semuanya ya. Nanti ada keterangan di kitab yang berbeda, judulnya Nifakul Akbar wa Nifakul Asghar. Munafik itu ada dua. Munafik besar dan munafik apa? Kecil. Sampai pilih yang mana? Nggak pilih. Ya, munafik besar dan munafik kecil itu di kitab yang lain, saya tidak menerangkan itu supaya kita ada pengertian aja. Jadi kalau berjanji diingkari, berkata dusta, itu munafik kecil Pak. Kalau munafik besar, naudzubillah min dzalik, salah satunya adalah senang kalau saudara sesama umat Islam terpuruk, itu kemudian kita senang, itu tidak boleh. Ya, senang kalau sesama saudara umat Islam itu dapat musibah, dapat bencana, lalu kita sesama saudara merasa senang. Itu namanya munafik besar.
Ya, di awal surat Al-Baqarah orang munafik itu disifati oleh Allah dengan 13 sifat. Tapi orang kafir cuma 3 sifat. Berarti naudzubillah min dzalik, di masyarakat itu masyarakat lebih banyak terjaring naudzubillah jadi orang munafik apa jadi orang kafir kira-kira? Munafik. Karena indikatornya cirinya tadi sampai berapa? 13. Kalau misalkan ada orang datang ke rumahnya panjenengan lalu ngomong, "Pak, Bu, sampai ini kelihatannya ngaji kemis-kemis malah minta 2 kali 1 bulan, ustadznya nggak bisa," misalkan gitu ya. Ternyata sampai ini munafik. Kalau ada orang datang ngomong begitu, kita itu seneng tak? Senep. Kalau di depan kita itu ada sepatu, ya. Loh jangan. Ada orang jauh-jauh ngoyo-ngoyo panas naik motor datang ke rumah saya misalkan begitu terus ngomong, "Panas sih? Sampai yang ngaji ngalor ngidul ketok padahal munafik." Kalau menurut tauhid jangan marah. Alhamdulillah sampai ini teman sejawat, teman sejati bagi saya. Tahu ada kesalahan saya dianggap munafik ditunjukkan. Tolong Mas, saya ditunjukkan pada waktu dan situasi bagaimana saya ini munafik. Nanti tak hilangkan supaya saya bisa menghilangkan sifat apa? Munafik. Sudah begitu masyarakat kita? Loh ini temenan Pak, di sini ada keterangannya itu. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu sampai tanya Hudzaifah, sahabat yang lain. Kalau pakai bahasa kita, Hudzaifah, sampean kan pernah mendengar dari Nabi, katanya disinyalir sahabatnya Nabi ini ada yang munafik. Apa termasuk saya? Umar bin Khattab. Ya. Padahal Umar itu termasuk salah satu yang digadang-gadang oleh Rasulullah, sahabatnya Rasulullah kan. Kata Hudzaifah, la azka minka ya Umar. Enggak Umar, enggak ada orang baik kayak sampean itu. Saking khawatirnya Umar bin Khattab oleh Rasulullah disebut sebagai apa? Benar. Lah sampean ada orang datang ngoyo-ngoyo ditunjukkan sampean ini munafik, tambah seneng mestinya. Bukan tambah apa tadi? Senep. Wes alhamdulillah ini teman yang sejati sampean ini. Ini teman yang sebenarnya itu ya. Tidak seperti teman-teman yang lain. Nah, ada kesalahan saya ditunjukkan. Itu mestinya begitu. Wes balik ke ayatnya. Orang munafik tadi Pak, menurut surat At-Taubah ayat yang ke-7 dan yang ke-8, yang ke-7 mereka bersumpah kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Lanjut. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ya, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu apa? Sumpahnya dusta, sumpahnya palsu, jangan dipercaya. Omongannya orang munafik. Kira-kira sifatnya orang munafik zaman Nabi yang disebutkan di Quran itu sampai zaman 2021 beda apa sama? Sama. Maka dihindari. Yang kita bahas ini disebut masjid oleh Al-Quran, walladzina takhadhu masjidan, mendirikan masjid. Makanya tadi saya sebutkan kalau pakai bahasa sekarang, botonya sama, betonesernya sama, semennya sama, tukangnya yaitu, tapi kok nggak boleh dipakai sholat. Lanjut yang 108. Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, la takum fihi abadan. Janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Ini Nabi Muhammad dilarang. Nah, nanti kemudian bahas berikutnya setelah bahas masjid. Ini binatang Pak, dibeli dari duit yang halal, binatangnya halal, disembelih baca basmalah,
Diniatkan untuk makan-makan setelah pengajian Kemis malam, tapi bukan di sini Pak ya. Tapi nyembelihnya cari-cari tempat. Itu ada hukum tauhidnya. Tidak boleh sembarangan begitu. Ada dalilnya. Makanya diaturi dulu membahas mengenai masjid yang tidak boleh dipakai apa tadi? Salat. La takum fihi abadan. Jangan salat di masjid itu selama-lamanya. Kalau nggak boleh salat di masjid itu, salat di mana? Lanjut Pak. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Ya, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang pertama kali kamu dirikan, hari pertama Rasulullah ke Madinah bangun masjid, di situ diberi keterangannya, berarti masjid apa tadi Pak? Quba. Itu lebih berhak untuk dipakai apa? Sholat. Jangan di situ. Ngapain? Mendirikannya niatnya untuk supaya menimbulkan ketakwaan, tidak menimbulkan kemadharatan, tidak menimbulkan perpecahan, tidak bermaksud menarik orang Islam menjadi kafir kembali, murtad, naudzubillah. Tapi kalau masjid ini didirikan atas dasar apa? Takwa. Makanya dan saya mendirikan masjid itu niatnya supaya penghuni masjid itu, jamaah di masjid itu supaya bisa meningkatkan apa? Takwa. Masjidnya bagus, sound sistemnya bagus, toiletnya bagus dan sebagainya. Tapi naudzubillah nggak pernah ada kajian, jamaah nggak dapat apa-apa. Aku jamaah di masjid kuno 20 tahun, nggak tahu orangnya. Perkara sudah diberi fasilitas, ya, kemudian jamaahnya nggak mau ngaji, urusannya siapa itu? Urusan jamaah itu sendiri, gitu loh. Nuwun sewu, saya tidak menyuruh panjenengan. Sampai masjid itu ada yang karena melayani jamaah supaya jamaah itu tenang dan enak, ya, bersih segala-galanya, sampai nuwun sewu sandal saja diapakan? Ditoto, bukan diganti Mas, ditoto. Menghadap ke sana semuanya, ada yang bagian noto, ya. Nah gitu loh, ya. Jadi maka masjid mana yang dipakai salat? La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, yaitu masjid apa tadi? Quba. Lanjut Pak. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ya, jadi ke masjid itu harus bersih dari hadas. Pakaiannya harus apa? Bersih, tidak boleh kena apa? Najis, ya. Malah dianjurkan kalau bisa orang Islam itu ke masjid itu tampil apa? Bagus, yang indah. Terutama hari apa? Jumat. Lanjut Pak? Enggak. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan. Ya, makanya saya sendiri juga menghindari. Kalau sudah ngaji di masjid, naudzubillah min dzalik, lisan ini dan hati ini tidak boleh dipakai untuk membenci sesama saudara umat Islam atau nun sewu mengolok-olok sesama saudara umat Islam. Tapi kalau ada yang berbeda, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh dipaksa? Enggak. Saya menerangkan begini-begini, orang tidak sependapat, enggak apa-apa. Saya beri contoh, mohon maaf belum babnya, ya. Nabi melarang untuk apa? Rumah itu dijadikan seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan wa shallu alayya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai ngaji, tidak pernah dipakai zikir. Kok seperti apa? Nah, mohon maaf kalau ada yang berbeda.
Tapi ada nggak orang Islam yang ngaji di kuburan? Ada, belum babnya, nanti ketemu di bab. Ikuti saja terus. Jangan belum apa-apa sudah nggak setuju. Nanti kalau sudah dibahas, diterangkan, boleh tanya, gitu loh. Orang Islam itu kewajibannya mencari yang benar. Ya, contohnya itu tadi saya menerangkan wasallu alayya, kata Nabi, baca salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacaan salawatmu itu sampai kepada saya di mana saja sampean berada. Berarti panjenengan dan saya disuruh Rasulullah supaya membaca salawat enggak? Salawat yang mana? Halo? Nah, ini ada yang beda. Kalau saya menganjurkan baca salawat yang menurut hadis yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Oh, kalau begitu tapi kan ada Pak Ustadz, orang membaca salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat naliyah, salawat munjiah, ada enggak? Saya menerangkan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi ada enggak orang baca begitu? Biarin aja. Ini enggak boleh mengolok-olok di masjid. Ngerti maksudnya ya? Hati nggak boleh membenci orang yang begitu, tapi kewajibannya menerangkan yang benar. Jangan tanya dulu, nanti bab 19, 20, 21 ini baru bab 11. Ya, habis hari raya besar kurban, insya Allah. Ya, nah begitu nggak apa-apa, berbeda. Maka di masjid itu harus bersih. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa huwa yuhibbul mutahhirin. Di masjid itu banyak orang yang ingin membersihkan diri, pikirannya, lisannya, hatinya, pakaiannya dan seterusnya. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, yang baik. Wes. Sekarang saya lanjut. Kalau tadi itu membahas masjid, sekarang tidak boleh dipakai sholat. Padahal disebut apa tadi? Masjid, dirol. Sekarang bahas binatang yang disembelih. Ada hubungannya dengan itu. Hanya bedanya ini masjid, ini binatang. Ini nggak boleh pakai sholat, ini nggak boleh disembelih di situ. Nah, begitu. Berikutnya yang kita bahas adalah ada satu hadis dari Thabit bin Dhahhak. Ya, riwayat Imam Abu Dawud menyebut hadis ini sahih, isnadu sahih. Ya, wa tariqatuhu al-Baihaqi. Hadis ini juga dari jalan Baihaqi. Wa Tabrani. Ya, menurut Syekh Albani hadis ini dianggap apa? Sahih. Bagaimana hadisnya? Monggo dibaca terjemahnya. Mudah-mudahan diberi berkah sama Allah. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di buana. Nazara rajulun ayyan harabi buana. Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu cerita, ada orang nazar menyembelih unta di satu tempat yang namanya buana. Bahasa Arabnya nazara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. Tak tanya, nazar itu boleh enggak, Pak? Dianjurkan apa enggak? Halo? Enggak, tapi boleh. Ada kelemahannya, la ya'ti bi khairin. Tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil, untuk menutupi kebakilan. Ada orang bisnis ya, nazar do sama anaknya. Nanti kalau ayah dapat rezeki ini kena proyek kena ayah, ya, maka sekian persen saya infakkan ke masjid, 10% keuntungannya tadi. Ya, atau nominal diberikan 5 juta akan saya berikan ke masjid. Ternyata proyeknya nggak jadi. Sudah memberi ke masjid apa enggak? Nah, contoh yang lain lagi. Nanti kalau kamu nilainya baik, masuk di perguruan tinggi itu, atau kamu diterima di pekerjaan itu,
ayah ini mau sholat duha sak minggu. Ternyata pengumumannya nggak diterima. Sudah sholat apa enggak, Pak? Lo ya, kok nggak sudah sholat duha? Lo nazar ayah ini diterima lah, nggak diterima ya berarti. Berarti sunnahnya Rasulullah sholat duha tidak bisa dijalankan, terhambat karena nazar. Makanya jangan bolak-balik nazar. Wis gak usah nazar, saya itu berniat langsung menyembelih binatang, nanti saya buat gulai, makan-makan kalau hari Kamis malam Jumat pas pengajian Jumat pertama. Boleh, Bu? Boleh. Jadi begini, Bu, orang ini nazar menyembelih unta. Unta itu jelas halal, duitnya sendiri. Nazar kata panjenengan boleh. Tapi nggak lazim. Rumahnya di sini di Madinah kok menyembelih dibawa ke sana. Buana kharijal Madinah, jauh dari kota Madinah. Kuatir salah, tanya sama Nabi. Sebelum Nabi menjawab, Nabi tanya sama orang itu. Ngerti maksudnya? Halo? Oh, enggak ngerti, nggak bisa dilanjutkan loh Pak ini. Saya ulangi, orang itu tanya sama Nabi, saya dulu niat menyembelih unta nazar di sana di Buana. Sebelum Nabi menjawab, orang ini ditanya sama Nabi tanya sama orang itu. Al kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Pak, di sana itu ada patung-patungnya jahiliyah ta? Para sahabat meyakinkan Nabi, lah, tidak ada Nabi. Nabi tanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di sana itu ada upacara-upacara jahiliyahnya? Para sahabat menjawab, lah, tidak ada Nabi. Jadi orang ini khawatir salah. Rumahnya di sini kok menyembelihnya aja dibawa ke sana. Toh tidak berniat dagingnya dibagi di sana, nanti dibawa ke sini lagi. Khawatir keliru, tanya Nabi. Nabi ngecek apa niatnya. Apa di sana ada upacara jahiliyah? Enggak ada zaman dulu. Apa ada patung-patungnya jahiliyah? Enggak ada Nabi. Nah, kalau enggak ada, bersih dari itu semuanya. Apa perintahnya Rasulullah? Keterangannya Rasulullah, jawabannya Rasulullah. Monggo. Maka Rasulullah bersabda, "Berilah nazarmu itu." Terus? Karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan satu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Nabi memberikan keterangan, aufi binadrika. Pak, kalau begitu sampean penuhi nazar sampean. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh memenuhi nazar, sudah kadung nazar tapi maksiat, tidak boleh. Sudah kadung nazar tapi nggak bisa dipenuhi karena terlalu besar nazarnya, tidak boleh. Jadi Nabi mengatakan kalau begitu sampai penuhi nazarnya di sana, nyembelih unta di Buana, tapi tidak boleh memenuhi nazar yang ada maksiatnya kepada Allah, dan tidak boleh memenuhi nazar yang secara zahir anak Adam itu tidak mampu. Ngerti maksudnya? Halo? Nah sekarang tak tanya. Berarti Rasulullah membolehkan nggak orang ini menyembelih unta di sana tadi? Boleh apa enggak? Boleh, betul. Pertanyaan yang kedua. Ini jangan salah paham loh Pak, nanti dibawa pulang salah paham. Ya. 2 pertanyaannya. Bolehnya itu boleh mutlak apa boleh bersyarat? Boleh? Apa syaratnya tadi? Iya, boleh Pak, enggak apa-apa, asal tidak ada maksiatnya, kan begitu kan? Atau kamu tidak mampu melaksanakan karena Buana itu terlalu jauh, misalkan begitu. Tapi senajan menurut Rasulullah tadi boleh, di dalam kitab ini ada keterangan. Farubbama adkhala syaitan fi qalbika
niyatan sayyi'atan fata'taqid anna dzabh fi hadzal makan afdal. Ya, saya ulangi. Farubbama adkhala syaitan, ya, barangkali setan itu memasukkan di dalam hatimu niat yang tidak baik, lalu kamu punya keyakinan bahwa menyembelih di tempat ini afdal. Ngerti maksudnya? Jadi untonya dituntun ke sana, disembelih di sana, awalnya nggak punya niat apa-apa. Niatnya murni, bersih, tapi begitu setelah untanya disembelih, kemudian dikuliti, setannya memasukkan dalam hati. Iya mas, bapakmu dulu rezekinya lancar, hidupnya tentrem itu gara-gara menyembelih binatang di sini. Kata siapa? Kata saya, setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Berarti, mohon maaf, kalau begitu sebaiknya terus dilanjutkan di sana apa tidak? Tidak. Makanya Rasulullah tadi bersyarat. Syaratnya tidak boleh maksiat. Siapa yang bisa menjamin? Nun sewu Pak Bu, namanya maksiat itu bukan kejahatan seksual saja, bukan kejahatan ekonomi saja, bukan orang serop saja, enggak. Ngerti serop? Ya. Kalau bahasanya anak Semanjang itu serop, ya. Bukan itu saja, termasuk itu tadi. Kalau kurang jelas rumahnya di Sidoarjo, jangan Sidoarjo, nggak enak, di Sepanjang seperti rumah saya. Tapi dia mau buka toko, ya, mau syukuran, menyembelih kambing 2, tapi tidak disembelih di rumah itu, tidak dibelikan gulenya di Sepanjang itu. Ada yang belum pernah ke sana? Ayo sekarang tidak tahu saja, ya. Terus kambingnya dibawa kemana Pak? Sana loh. Nah, di mana sih Gunung Kawi itu? Apa sampean pengalaman? Kambingnya dibawa ke sana dulu, disembelih di sana. Waktu budal itu tidak ada niat apa-apa, hanya iseng aja mengikuti kebiasaannya. Tapi ketika sudah kambingnya disembelih, dikuliti, yang membisikkan di hatinya tadi siapa? Setan. Ya gini ini supaya tokomu laris, maka sembelih di sini. Di sini ini bukan sembarang tempat. Nah, kira-kira yang mirip-mirip begitu ada apa enggak di masyarakat? Itu orang di luar masjid apa dalam masjid? Apa luar dalam? Ini tauhid Pak. Wong rumahnya di sini, ngapain bawa ke sana? Pas dia membawa kambing ke sana, di kampungnya ada kerja bakti, dia nggak ikut pergi kerja bakti, tapi dia pergi ke sana untuk menyembelih apa tadi? Kambing, mau dipakai makan-makan syukuran, dia buka toko. Besoknya ketemu sama temannya, Mas, wingi kerja bakti, sampean kok gak melu kerja bakti? Aku gak iso menyembelih kambing tak gawa rono lho, supaya jere koncone, oh iya akeh wong sing kaya ngono tukune laris kok anu. Berarti koncone merangkap jadi apa? Ya. Karena kata panjenengan tadi setan itu minal jinnati wanas. Banyak ini lafalnya hadis orang menyembelih binatang, tapi bisa ditarik kemana-mana. Contoh, saya pernah ditanya orang itu, nggak tahu kalau jenengan ditanya gimana. Ustaz mau tanya, saya ini punya keris zaman dulu ada sak lemari itu macam-macam. Ada keterangannya yang ini buatan ini tahun sekian, aji-ajinya ini macam-macam. Tapi kan zaman dulu sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun Pak Ustaz. Barangnya masih ada.
Saya sudah ngerti, sudah ngaji tauhid, paham kemana-mana di mana saya ikut ngaji masjid sana, masjid sini. Kalau misalkan satu syuro itu saya mandikan keris, saya tidak bermaksud dan niat apa-apa, boleh apa tidak? Kalau sampai jadi ustadz, jawabnya gimana? Kenapa kau tidak boleh? Enggak niat Pak Ustaz, sudah enggak ada niat apa-apa, sudah saya mengikuti itu aja. Jangan pakai dalil itu tadi. Gini Mas, siapa yang menjamin ketika sampai ngedusi keris tadi, terus setannya membisikkan, nanti maksudnya? Farubbama adkhala syaitan, itu bukan Quran, bukan hadis, tapi keterangannya di dalam kitab ini. Farubbama adkhala syaitan, barangkali setan itu memasukkan di dalam hatimu fi qalbika niyatan sayyi'atan, niat yang tidak baik. Fata takid, lalu sampean punya keyakinan bahwa ngedusi keris di tanggal 1 Syuro ini afdol. Nanti maksudnya ngarai rezekinya lancar, usahanya lancar, karirnya bagus, rumah tangganya tentrem, tidak ada godaan, sehat lahir batin, misalnya gitu. Itu bisikan siapa? Setan. Nyanyian setan. Jika terlintas di hatimu ingin itu loh maksudnya. Batal setan itu bisa minal jinnati wan nas. Begini ini dibahas di tauhid. Ya, kalau kita tidak buka-buka kitab, nggak paham, dikiranya nggak ada apa-apa. Itu termasuk orang ngaji, berdoa. Kalau berdoa di malam sepertiga malam, terutama di bulan Ramadan, itu diyakini waktu-waktu yang afdal, bener nggak? Halo? Kalau orang ngaji di rumah, di masjid itu tempat yang afdal, bener nggak? Tapi kalau Qurannya dibawa ke kuburannya si A, si B lalu ngaji di sana, nah, nanti ketemu bab itu. Maka ikuti terus pendapatnya kitab ini. Jika ada yang berbeda, saya menghargai perbedaan. Sebelum dilanjut, ada yang dibahas? Nah, jadi ini kelihatannya adalah membahas masalah masjid, tapi ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya sudah jelas, binatangnya halal, dibeli dari duit yang halal, bab yang ke-10 itu. Tapi kemudian disembelih, dikorbankan bukan untuk siapa? Allah. Masih ingat Pak, 1 bulan yang lalu kata Rasulullah, mudah-mudahan masih ingat, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Masih ingat ya? Katanya, jangan kok semangat, iya itu ya. Kalau jawabannya benar berarti masih ingat, kalau salah berarti ngawur ya. 1, yang masuk surga orang apa? Loh, hadis tadi loh. Saya ulangi, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Saya tanya, yang masuk surga orang apa? Orang apa loh ya? Bukan perbuatan apa? Orang apa? Sudah jelas orang Islam. Jenengan dan saya ini besok kalau mati akidahnya baik, masuk surga kan? Ya. Kepingin masuk surga enggak? Ingin. Milih surga enggak? Milih. Milihnya kapan? Sekarang. Karena di tempat yang lain ada nanti aja Pak Ustaz kalau mati milih. Koclop itu namanya ya. Milihnya sekarang. Terus yang kedua, wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk neraka karena lalat. Orang apa ini? Islam. Kalau sampean jawab orang kafir, saya bisa tanya lagi, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Langsung masuk neraka. Iya, mereka masuk neraka karena kafirnya itu.
Tapi mengapa kalau Rasulullah dawuh begitu? Karena dia mengorbankan sekecil apapun, ya seremeh apapun. Dalam hadis itu disebut seekor lalat, tapi dipersembahkan bukan untuk Allah. Kalau pakai bahasa sekarang, sesaji itu loh Pak, mohon maaf, itu untuk Allah apa bukan? Apa mas kok ada ini mas urunan guys dekat bumi gini? Oh anu Pak, ini gak ngini gak rai ngono. Ini gak ngono. Gak ini. Kalau itu dipersembahkan untuk selain dari Allah, menurut tauhid tidak boleh. Tidak boleh. Baru dilanjut bab yang ini, yang sekarang ini dibahas tadi. Duitnya halal, binatangnya halal, dibeli dari duit yang halal, menyembelihnya bermaksud membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak diniatkan untuk selain Allah, tapi tempatnya dia pilih-pilih tempat. Zahirnya menurut Rasulullah boleh, tapi dikhawatiri tadi dibisiki apa tadi? Setan. Nanti berikutnya bahas isti'adzah dan istighosah. Nanti kalau bahas isti'adzah dan istighosah, kalau bisa datang semuanya supaya bisa menerangkan kepada orang lain. Bukan ingin menyudutkan orang lain, tidak, ada pikirannya di tauhid. Mau mengikuti pikiran tauhid berdasarkan Quran dan hadis, monggo. Tidak juga tidak apa-apa. Semua terserah padamu, kan begitu kan? Aku begini adanya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.